Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Sehat ya? Semoga selalu sehat, selalu dilindungi sama Allah dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin kalian untuk lebih memahami materi tentang pasar dan juga efisiensi. Oke, sebelumnya dalam ekonomi Islam ini kita akan mempelajari beberapa bab. Ada beberapa bab satu semester ini nantinya. Yang pertama tentang pasar dan efisiensi. Bab kedua kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi makro Islam. Kemudian bab yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang konsep dasar keuangan syariah. Nah, yang pertama kalian kemarin sudah sempat membaca ya di modul yang sudah Ibu sertakan di Moodle. Untuk kali ini Ibu ingin sedikit memberikan penjelasan tentang pasar dan juga efisiensi. Pasar sepertinya kalian sudah paham ya apa itu pasar. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan juga penjual. Nah, di dalam pasar ini pasti akan banyak kegiatan yang terjadi, banyak hal yang akan terbentuk, salah satunya tentang harga, kemudian juga barang dan jasa yang ada dan macam-macam. Nah, dalam pembahasan ini yang pertama kita akan membahas tentang permintaan dan juga penawaran dalam ekonomi Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan itu berarti sesuatu yang diminta atau sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada tingkat harga tertentu. Dan permintaan itu datangnya dari konsumen, dari masyarakat, karena kita yang membutuhkan barang, yang dimana barang itu kita beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, dalam permintaan ini ada yang disebut sebagai hukum permintaan. Bagaimana sih bunyi hukum permintaan itu? Bunyi hukum permintaan yaitu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika harga suatu barang, misalnya nih, harga suatu barang mengalami kenaikan. Misalnya Misalnya salah satu contohnya adalah ketika suatu barang mengalami kenaikan bensin misalnya. Ketika harga naik, maka biasanya permintaan itu akan turun. Ketika harga barangnya naik, maka permintaan akan turun. Harga suatu barang mengalami kenaikan yang tadinya harganya 5.000 tiba-tiba menjadi 10.000. Nah, ini biasanya harga barangnya akan jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Yang tadinya ketika harga 5.000 itu barangnya diminta 10, ketika menjadi 10.000 ini biasanya akan mengalami penurunan menjadi 2 misalnya. Karena kita sebagai masyarakat pasti berpikir ya, kalau harga barangnya naik pasti kemudian permintaan juga akan turun. Dan begitu juga sebaliknya, ketika harga barang turun biasanya permintaan itu akan semakin tinggi karena kita melihat peluang, wah harganya turun, oke kita beli gitu. Itu hukum permintaan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah pendapatan konsumen. Pendapatan ini merupakan faktor yang paling tinggi atau faktor yang paling mempengaruhi permintaan. Ketika pendapatan naik, kita misalnya punya penghasilan yang tadinya 2 juta menjadi 3 juta. Ini biasanya nantinya konsumsi kita juga akan mengalami kenaikan karena pendapatan kita naik gitu ya. Jadi kalau misalkan pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat itu mengalami kenaikan, gaji mengalami kenaikan, maka biasanya daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat seperti itu. Kemudian kalau dalam ekonomi Islam, naiknya pendapatan itu tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan atau israf. Jadi kalau dalam ekonomi Islam, kalau secara hukum Islam, hukum ekonomi memang ketika pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik. Tetapi dalam hukum Islam, pendapatan naik meskipun kemudian konsumsi naik itu tidak kemudian secara berlebihan, tidak boleh boros atau tidak boleh secara berlebihan karena itu akan menyalahi aturan, atau artinya
kita jadi bersikap boros. Nah, boros itu kan tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Yaitu apa? Harga barang lain terkait itu contohnya seperti apa? Barang substitusi ataupun barang komplementer. Masih ingat nggak apa itu barang substitusi dan juga komplementer? Barang substitusi itu adalah barang pengganti dan komplementer itu adalah barang pelengkap. Jadi dua barang tersebut akan mempengaruhi permintaan. Misalnya harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer ini juga akan meningkat. Karena di sini sebagai penggantinya, laptopnya harga tinggi, masyarakat nanti kemudian akan beralih ke penggantinya yaitu komputer. Seperti itu. Nah, komputer ini bisa mengalami kenaikan karena harga laptopnya mengalami kenaikan. Jadi mencari penggantinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selera konsumen. Selera konsumen. Karena selera konsumen itu setiap manusia itu akan berbeda. Satu keluarga pun biasanya mempunyai selera yang berbeda-beda ya. Nah, selera ini akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Dalam ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, di modul sudah ditulis nih, diceritakan bahwa Nabi Muhammad menyukai makanan yang diolah dari labu. Beliau juga menyukai baju jenis gamis dan beliau menyukai warna putih bajunya. Itu. Jadi selagi selera yang kemudian kita sukai itu tidak melanggar syariat Islam, maka oke, silahkan. Seperti itu. Nah, meningkatnya selera ini juga akan meningkatkan permintaan sekaligus harga barang tetap. Meskipun barangnya harganya tetap, tapi kalau kita menyukai terhadap sesuatu hal, itu biasanya kemudian permintaan itu juga akan meningkat. Gitu. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap peningkatan permintaan akan suatu barang. Jadi misalnya kita suka terhadap sesuatu hal, meskipun kemudian harganya itu tetap tidak berubah, tidak naik ataupun tidak turun, tapi karena kita suka, maka permintaan itu akan mengalami kenaikan karena kita suka terhadap barang tersebut atau kita seleranya tinggi terhadap barang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ekspektasi atau harapan, atau kita memperkirakan harga suatu barang itu akan mengalami kenaikan. Nah, ini biasanya akan melonjak juga permintaan suatu barang. Jadi misalnya ada rame-rame politik, kemudian di situ berita tersebar bahwa suatu barang itu akan mengalami kenaikan. Nah, ini biasanya akan memunculkan keinginan kita untuk beli barang tersebut dalam jumlah yang banyak, karena ekspektasi kita atau harapan kita atau perkiraan kita barang tersebut akan mengalami kenaikan. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga akan mempengaruhi permintaan. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan suatu barang juga akan mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi permintaan yang terakhir adalah maslahat. Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi suatu barang. Maslahat itu apa? Maslahat itu adalah kepuasan atau pemanfaatan akan suatu barang tersebut. Jadi karena maksimisasi maslahat, maksud dari maslahat itu adalah untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan juga akhirat. Itu yang mempengaruhi faktor atau yang mempengaruhi permintaan. Yang selanjutnya adalah penawaran. Tadi sudah dijelaskan tentang permintaan, yang kemudian yang kedua adalah tentang penawaran. Kalau permintaan itu datangnya dari konsumen atau masyarakat, kalau penawaran itu datangnya dari produsen, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jadi penawaran itu datangnya dari produsen. Produsen itu biasanya yang akan membuat suatu barang. Itu hukum penawaran.
Nah, hukum penawaran berbeda dengan hukum permintaan. Hukum penawaran di sini disebutkan jika harga barang atau jasa mengalami kenaikan, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Karena ini dari produsen, pastinya produsen menginginkan adanya keuntungan yang lebih. Jadi ketika harga barang itu naik, maka biasanya penawaran barangnya itu juga akan dinaikkan. Misalnya harga suatu barang A nilainya yang tadinya 1.000 menjadi 2.000. Pada saat harga 1.000, barang yang ditawarkan itu 100, ketika terjadi kenaikan harga menjadi 200, barang yang ditawarkan biasanya akan lebih banyak, misalnya menjadi 150 barang. Itu. Kemudian, apa saja hal-hal atau faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah harga input. Input itu maksudnya apa? Harga input itu kayak semacam harga dasar, harga barang dasarnya. Jadi kalau misalkan harga barang dasarnya, harga input itu kan seperti harga barang dasar ya, harga atau komponen utama dalam biaya produksi. Jadi misalkan kenaikan harga input ini juga akan berpengaruh terhadap penawaran. Jadi akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya karena harga inputnya tinggi. Misalnya ketika dalam memproduksi sepatunya dari bahan kulit, kemudian bahan-bahan yang lain, brand yang lainnya. Nah, ini ternyata kulit dan benangnya itu mengalami kenaikan harga. Maka ini biasanya juga akan mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah teknologi produksi. Yap, teknologi ini akan sangat mempengaruhi penawaran. Karena ketika teknologinya semakin canggih, semakin baik, maka biasanya barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Misalnya, tadinya menggunakan teknologi yang jadul, yang zaman lama, hanya bisa memperoleh atau hanya bisa memproduksi 1.000 barang dalam sehari. Tapi ketika kemudian teknologinya di-upgrade, teknologinya menjadi canggih, maka yang tadinya sehari hanya memproduksi 1.000 barang, akhirnya menjadi 2.000 barang. Nah, ini kecanggihan teknologi itu akan bisa mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi. Ekspektasi itu adalah harapan. Harapan contohnya seperti apa? Misalkan sebuah perusahaan itu mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan, maka dia akan menyimpan hasil produksi yang sudah dibuat untuk nantinya dipasarkan ketika harga sepatu itu naik. Jadi produsen itu biasanya akan memperkirakan 1 atau 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, apakah nantinya akan ada kenaikan harga ataukah tidak, itu diperkirakan oleh produsen, sehingga nantinya mereka akan mereka sudah mengira, sudah memperkirakan bahwa nantinya akan ada kenaikan harga. Kemudian yang keempat adalah jumlah produsen. Jumlah produsen kalau di dalam pasar itu kan pasokan barang yang ada itu kan tergantung dari jumlah penjualnya ya. Semakin banyak penjualnya, maka penawaran juga akan semakin bertambah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam suatu pasar, di dalam pasar kan banyak ya penjual berbagai macam barang yang bahkan barangnya itu sama. Nah, semakin banyak penjual yang menjual barang yang sama, maka semakin banyak pula barang yang akan ditawarkan. Sehingga di sini jumlah produsen itu akan mempengaruhi jumlah penawaran. Semakin tinggi jumlah produsennya, maka semakin tinggi pula barang yang akan ditawarkan. Kemudian terakhir adalah maslahat. Sama seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsennya. Jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen yang percaya akan kemaslahatannya ini akan memperbanyak jumlah produksinya. Seperti itu. Jadi misalkan menganggap bahwa barang yang diproduksi itu mempunyai keunggulan atau mempunyai kemanfaatan yang banyak bagi masyarakat, maka dia akan semakin banyak memproduksi barang tersebut. Itu tentang faktor penawaran. Oke, demikian dari yang bisa Ibu sampaikan. Nanti bisa ditanyakan hal-hal yang kurang bisa dipahami dari penjelasan Ibu melalui chat di Moodle, atau bisa juga japri ke WA Ibu. Setelah ini silahkan kalian jawab kuis yang sudah Ibu buat di Moodle untuk bisa melihat
tingkat pemahaman kalian terhadap materi permintaan dan penawaran ini. Oke, selamat belajar, semangat selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.